pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti bergembira karena hari ini kita mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, biasanya kita mau saat yang teduh. Benar, kita saat teduh. Adik-adik semuanya duduk yang manis, kita ambil waktu untuk saat yang teduh ya. Kita mulai saat teduh, silahkan lipat tangan, tutup mata. Saat teduhnya selesai, kita bersiap untuk melanjutkan ibadah kita. Semua anak-anakku yang manis, anak-anakku yang baik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi ini. Silahkan bangkit berdiri, lipat tangan, supaya kita bersiap untuk memuji Tuhan lewat doa kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi karena kami mau mengucapkan syukur kehadirat Tuhan karena kebaikan-Mu ya Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa berkumpul pada saat ini di rumah kami masing-masing untuk melayani Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati ibadah kami walaupun dalam kondisi kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi biarkanlah kasih setiamu, kekudusanmu menyertai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dari awal hingga akhir ibadah kami agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang kecil hendak belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, anak-anak bunda yang baik semuanya, kita masih dalam sikap berdiri. Kita mau memuji Tuhan lewat Kidung Ceria nomor 317. Judulnya Ya Tuhan Bimbing Aku. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Silakan duduk. Kita mau membaca Mazmur pujian yang harus kita dengarkan, harus kita baca hari ini, yang terambil dari Alkitab, Kitab Mazmur, pasal yang 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah siap semuanya? Kita sama bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Bunda yang baca di sini, kalian juga tetap baca di rumah ya sayang ya. Bunda mulai membaca. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Terpujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itulah Mazmur pujian yang kita dengarkan hari ini. Semoga membawa hikmat buat kita semuanya. Adik-adik silahkan Alkitabnya ditutup lagi. Adik-adik, kita sudah sama-sama tadi membaca dan mendengarkan Mazmur pujian yang kita ambil tadi dari Kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Nah, sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya yang akan dibawakan oleh Bunda Ola. Sebelum kita mendengarkannya, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 269, judulnya Tinggallah Dalam Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya.
persiapkan diri kalian, persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang akan dibawakan oleh Bunda Ola. Terima kasih Bunda Ita. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, siapkan Alkitabnya ya. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dari Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Sudah dapat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk kami bersama-sama membaca dan mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tinggallah tetap diam di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan dengar. Hanya di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Roh Tuhan, atau lebih sering kita kenal dengan Roh Kudus. Adik-adik tahu nggak apa artinya Roh Kudus? Iya, Roh Kudus adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus akan memberikan seorang penghibur. Nah, itu dia penghiburnya itu yaitu Roh Kudus, ya. Itu yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tapi apa itu Roh Kudus? Yaitu adalah roh yang menuntun kita untuk selalu berbuat hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu hal-hal yang seperti apa sih? Nah, hal-hal yang baik adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, berkenan kepada Tuhan itu apa ya? Ya, hal-hal yang Tuhan sukai, hal-hal yang Tuhan senangi. Contohnya seperti apa? Hal-hal yang Tuhan sukai itu contohnya seperti apa? Yaitu berbuat apa? Yang baik. Yang baik itu adalah memukul teman. Berbuat baik memukul teman? Enggak lah ya. Berbuat baik itu adalah menolong sesama, ya. Contohnya misalnya, nih Bunda ada gambarnya, membantu orang tua. Lagi ngapain ini ya? Kakaknya dalam gambar ini atau teman dalam gambar ini? Membantu mama mencuci piring. Itu adalah salah satu hal yang baik, ya. Jadi kalau mama suruh cuci piring, jangan suka marah, ya. Jangan habis makan enak terus ditinggalin gitu aja piringnya, ya. Oke, nah terus hal baik apa lagi? Nah ini ya, membantu menyapu. Kalau habis bermain, lantai kotor, berantakan, dirapihin mainannya, lalu dibersihkan, bantu orang tua menyapu, ya. Itu juga contoh-contoh hal-hal yang baik. Lalu juga tidak selalu melawan orang tua. Kalau diberi nasihat oleh orang tua, jangan suka menjawab, dengarkan dulu, ya. Pasti orang tua memberi hal-hal yang memberi nasihat-nasihat yang baik. Ya, itu dia kalau kita ada dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi kadang ada juga hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, fungsinya Roh Kudus ya itu juga akan menegur kita, mengingatkan kita ya untuk kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Contoh perbuatan yang tidak baik misalnya apa ya? Ini baik nggak? Ya, bertengkar, saling memukul. Nanti habis itu luka, nangis, pulang dapat pukul lagi sama mama sama papa di rumah. Ya, ini bukan perbuatan yang baik. Atau ini,
Nah, ini sering nih ya dilakukan. Ya kan? Kristo, Enggar, siapa lagi ayo? Kakak-kakak yang besar. Ya. Kak siapa? Kak Eldon misalnya, atau Kak Ivan, Kak Janitra, ya. Jangan suka sliding begini, ini tidak baik. Akibatnya apa? Kalau teman jatuh, geger otak, bahaya. Ya, yang susah siapa? Semua ikut susah. Oke? Terus apa lagi? Ini lagi. Nah, kemarin kita udah selesai ya mengikuti ulangan akhir semester. Ya, nah ini ya. Ulangannya nyontek nggak ya? Nyontek itu perbuatan yang baik apa tidak ya? Ya, pastinya tidak baik dan jangan diulangi ya. Atau misalnya perbuatan yang tidak baik itu, ini lagi satu contohnya. Apa ini? Beramai-ramai memukulin teman, membuli teman. Ya, ada teman yang lebih kecil karena kita badannya lebih besar. Nah, ya. Lalu yang lebih kecil apa? Dibully. Ya, jadi kakak-kakak yang besar jangan suka membuli adik-adik yang kecil, ya. Ajaklah adik-adiknya bermain bersama-sama. Jangan merasa besar, adik-adiknya terus nggak mau diajak bermain, ya. Jangan seperti itu, ya. Nah, itulah dia contoh hal-hal yang hidupnya tidak baik. Nah, Roh Kudus juga mengingatkan kita nanti untuk berbuat hal-hal yang baik. Nah, lalu Roh Kudus itu adanya di mana sih? Roh Kudus itu tinggalnya di mana? Ayo. Ya, Roh Kudus ada tinggal tetap diam di dalam hati dan pikiran kita. Untuk itu, tetap kita minta pertolongan Tuhan, ya, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, ya, untuk selalu kita tetap ada dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, ya. Nah, itulah yang Yoel dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengingatkan juga supaya kita tetap hidup setia kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini melalui bacaan firman Tuhan, Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup, berbuat baik bagi sesama kami, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga pada pagi hari ini Tuhan Yesus buat kedua orang tua kami, buat papa mama, beri mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan kesabaran di dalam mereka mendidik dan membesarkan kami. Tuhan tolong maafkan kami apabila kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami, terutama di tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya dengan adanya COVID-19 Tuhan punya rencana tersendiri bagi kehidupan kami, bagi kehidupan bangsa kami Indonesia, bahkan seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami mempercayakan ke dalam tangan kasih Tuhan juga, bahwa Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan, menghilangkan COVID-19 ini dari bumi kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa buat seluruh pemerintahan baik dari pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil Tuhan, dengan setiap usaha yang boleh dan upaya yang boleh mereka lakukan untuk menghilangkan COVID-19 ini. Bahkan buat kami juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih tetap tinggal diam di rumah juga hari Minggu ini dalam mengikuti ibadah Minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus beri kesehatan, kekuatan buat kami masing-masing, bahkan juga tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami Tuhan jauhkan dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa di surga buat kesempatan ibadah walaupun kami diam di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk memberikan dengan kerelaan hati, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Adik-adik sudah siapkan ya persembahannya ya. Nah, kita angkat pujian kita untuk mengiringi persembahan kita. Jangan lupa buka Kidung Ceria nomor 205. Lagunya Aku Suka Membagi, semua bisa ya. Nah, sebentar kita akan menyanyikannya ya. Silakan Kak Ucok. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tetap apalah ku yang kanan. Nah, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa, mengantarkan, mempersembahkan persembahan puji kita. Adik-adik siapkan untuk berdoa ya. Kita mau menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Adik-adik duduk yang mari bangkit berdiri dari tempat duduknya. Ambil sikap berdoa. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memberikan dengan segala keikhlasan hati kami ya Tuhan. Janganlah Engkau melihat seberapa jumlahnya, tapi lihatlah keikhlasan hati kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah tangan-tangan yang memberi ini, berkati orang tua kami, mampukan mereka selalu menjadi saluran berkat buat kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Amin. Anak-anak yang manis, adik-adik semuanya, kita sudah menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita memberi dengan sukacita kan ya? Nah, sebentar kita mau menutup ibadah kita. Posisi adik-adik masih tetap berdiri karena kita mau ngangkat pujian memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 265. Kita sama-sama nyanyikan ya, judulnya Yesus Berpesan Dalam Malam Gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kita harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh kami rangkai pada pagi hari ini, walau kami dari rumah kami masing-masing. Kami tetap mengucap syukur buat semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Tuhan Yesus saja yang selalu menyertai kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik saat teduh dulu ya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa Mama. Bunda mewakili juga Bunda dan kakak layar yang lain ya, mengingatkan adik-adik untuk tetap stay at home, tetap